bukti-bukti otentik, ada bukti percakapan, ada bukti foto bahkan, dan juga ada bukti omongan-omongan dari informasi yang gue mau sampaikan. Jadi teman-teman, soal PSSI, terutama di kalangan ESCO yang mempertimbangkan untuk mendepak ST itu memang betul adanya. Bergabunglah dengan saya saat saya menyelami alasan di balik pemecatan ST dari PSSI, dan saya akan berbagi pendapat saya tentang apakah pemecatan itu dibenarkan atau tidak. Erick Thohir, Presiden PSSI, baru-baru ini menjadi berita utama dengan keputusannya yang berani untuk memecat STY sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Sebagai orang yang memegang kendali PSSI, kata-kata Thohir memiliki bobot yang signifikan dan langkah ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa yang menyebabkan keputusan ini? Masa jabatan ST sebagai pelatih dirusak oleh kontroversi dan tantangan. Ada rumor kinerja tim di lapangan di bawah standar. Tekanan meningkat dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum STY diberhentikan. Namun seberapa buruk keadaan di balik layar? Jelas bahwa sesuatu perlu diubah, tetapi pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apa yang akan menjadi titik puncaknya? Bukti-bukti otentik, ada bukti percakapan, ada bukti foto bahkan, dan juga ada bukti omongan-omongan dari informasi yang gue mau sampaikan. Jadi teman-teman, soal PSSI, terutama di kalangan ESCO yang mempertimbangkan untuk mendepak ST itu memang betul adanya. Oke? Ini info A1 dan langsung dari Sekjen PSSI yang berbicara, yaitu Bapak Yunus Nusi, melalui seorang rekan, dan itu ada fotonya juga, ada quotation-nya juga di sini. Jadi di FX ya, ini memang tempat dari zaman dulu saat transisi ketua PSSI juga banyak dilakukan pertemuan-pertemuan di sini di FX, terutama di QQ ya, intinya di FX lah. Nah jadi 2 hari lalu kurang lebih itu ada seorang teman ketemu dengan Pak Yunus Nusi dan sedang ngopi dengan 2 orang lainnya. Salah satunya itu Dr. Syarif Alwi. Nah di situ beliau mengatakan bahwa dibilang ini, kami lagi evaluasi STY dan sedang mempertimbangkan pelatih dari Eropa. Nah, jadi memang firm ini sebenarnya gue udah tahu lama, cuman gue tunggu supaya tidak memperkeruh suasana. Kalau memang firm, ada quotation-nya, jadi beliau mengatakan, tapi lucunya dibilang gini, tapi jangan rame-rame dulu ya. Jadi kayak kalau cewek itu kan biasa begitu ya, gosip, si ini pacaran lo sama ini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi itu kemudian akhirnya nyebar kemana-mana. Jadi memang ini udah lama dan saya kira kalau kita mau jujur, sampai detik ini sebenarnya begitu banyak publik dan pihak yang masih terus bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Sintayong itu dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia? Mengingat Sintayong ini adalah pelatih yang dinilai spektakuler, pelatih yang cukup fenomenal, pelatih yang bertangan dingin karena dinilai mampu membuat Timnas sangat kompetitif, menjadi pergunjingan, dan bahkan diperhitungkan bukan hanya di Asia, tapi dalam konteks persepakbolaan internasional. Karena Indonesia sampai hari ini masih memelihara harapan untuk bisa tampil dalam ajang sepak bola paling bergengsi, yaitu Piala Dunia 2026. Tapi terlepas dari apapun, susu sudah tumpah, tak perlu lagi untuk diratapi. Sintayong sudah resmi dipecat oleh PSSI. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, publik sebenarnya sudah menerka apa alasan PSSI itu memecat Sintayong. Ya, mungkin salah satu argumen yang paling dekat adalah karena kegagalan pemain muda Indonesia itu di Piala AFF 2024. Di antara begitu banyak laga yang bermain, 4 kali tanding kalau tidak salah, hanya sekali menang, selebihnya seri dan kemudian kalah. Itulah yang kemudian membuat Indonesia di ajang AFF 2024 itu
harus tersingkir di babak awal dan kemudian tidak mampu melanjutkan di fase-fase yang selanjutnya. Padahal kalau kita mau jujur ya, mari kita agak sedikit flashback ke belakang. Sintayong ini adalah pelatih yang nyaris tidak bisa disentuh oleh siapapun. Jadi kalau ada pihak-pihak, figur-figur, ataupun dari kalangan manapun, kalau berani mengkritik Sintayong, itu cari gara-gara namanya. Mungkin kita semua itu masih basah pikirannya ketika ada salah satu pengamat bola, komentator bola yang memberikan kritik, memberikan masukan terkait dengan strategi Sintayong, soal naturalisasi, soal taktik main, itu jadi bulan-bulanan. Bahkan konon, menurut pengakuan sang komentator bola ini, dirinya dan keluarganya itu diintimidasi dan diancam secara personal. Itu tentu sangat mengerikan. Ini kan mengindikasikan satu hal, bahwa Sintayong itu adalah pelatih yang tidak bisa disentuh. Haram hukumnya siapapun itu mengkritik Sintayong sebagai sosok yang dinilai sukses, telah membuat persepak bolaan kita itu jauh lebih bergengsi dengan persepak bolaan sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Kita tahu bahwa ada salah satu anggota dewan, anggota DPR RI, orang hebat, coba bayangkan, dipanggil oleh MKD dan bahkan diberikan sanksi kalau tidak salah, hanya gara-gara mengkritik naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong. Itu dianggap sebagai tindakan seorang anggota dewan yang dinilai tidak etis. Itu kan menunjukkan bahwa ketika timnas di tangan Sintayong, itu semuanya on the right track. Strategi, taktik permainan, soal naturalisasi, itu dianggap sebagai langkah yang paling jempolan, paling mantap untuk meningkatkan performa permainan sepak bola di Indonesia. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar kalau pihak-pihak yang selama ini sering mengkritik Sintayong itu adalah pihak yang menurut saya memang cari gara-gara, sering dibully, sering dimaki-maki, dihujat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini kita mendengarkan, ini kan bagaikan badai siang hari. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kemudian Sintayong itu dipecah. Orang kan juga bertanya-tanya, masih ada yang berani nggak? Ada nggak yang berani mengkritik? Siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemecatan Sintayong itu akan dikritik dan dibully. Ya tentu tidak ada. Karena bagi saya percuma menghujat siapapun saat ini. Percuma mengkritik siapapun saat ini. Karena sudah terlanjur Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Saya kira Timnas Indonesia, fans Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang mendukung sepak bola kita untuk maju, saya kira sudah tak zaman lagi mencari kambing hitam dan kesalahan soal siapa yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan ini semua. Mari bersatu, mari bahu-membahu. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pengurusnya, siapapun pemainnya, mau naturalisasi ataupun tidak, kita support. Dan tentu kita doakan semoga PSSI itu mendapatkan pelatih yang jauh lebih baik dengan STY. Mendapatkan pelatih kelas dunia yang bisa mengangkat Indonesia dan bisa bermain dalam Piala Dunia 2026. Jadi hanya itu yang paling mungkin kita bisa lakukan saat ini. Mau menyalahkan PSSI? Nggak ada gunanya juga. Apakah dengan cara membuli, menghujat PSSI semuanya selesai? Mau menyalahkan STY? Juga tidak menyelesaikan persoalan. Mau menyalahkan para fans bola, mau menyalahkan para komentator-komentator bola, mau menyalahkan pengamat-pengamat dan kritikus terkait dengan strategi Sintayong, nggak ada gunanya. Karena itu tidak akan membuat Indonesia itu semakin kompetitif dan bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah maju dalam konteks sepak bola. Satu-satunya cara ketika Sintayong saat ini sudah dipecat oleh PSSI, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya PSSI kali ini mendapatkan pelatih yang jauh lebih mantap dan jauh lebih top. Dalam konteks itulah kemudian harapan besarnya ada pada Pak Erick Thohir yang dinilai sudah punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan sepak bola. Saya kira pengalaman Pak Erick menangani klub-klub top internasional, pengalaman-pengalaman sepak bola di internasional, tentu diharapkan setelah Sintayong tak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, penggantinya itu adalah orang-orang pelatih-pelatih yang saya kira figurnya kuat dan mampu membuat Timnas Indonesia itu semakin mantap semantap-mantapnya. Terutama pertaruhannya adalah membawa Timnas kita itu lolos
main di Piala Dunia 2026. Karena kalau tidak, ini tentu akan menjadi pertaruhan yang cukup luar biasa kepada Pak Erick Thohir. Bukan hanya sebagai Ketua Umum PSSI, tapi karir politiknya soal bagaimana menatap jalan panjang menuju 2029. Karena kita tahu ketika Pak Erick Thohir menakodai PSSI, selalu dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Pak Erick Thohir itu dianggap sebagai orang yang cukup sukses dan layak untuk memimpin negara kita ini. Terima kasih telah menonton dan pastikan untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Apakah menurut Anda Thohir membuat keputusan yang tepat dengan memecat STAE? Perubahan apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengembalikan sepak bola Indonesia ke kejayaannya sebelumnya? Beritahu saya. Dan jika Anda ingin terus mengikuti semua perkembangan terkini di PSSI, pastikan untuk menonton video saya berikutnya tentang rencana masa depan mereka.